Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di Bandara Internasional Jakarta dan ini menuju bis. Insya Allah di video ini akan saya bahas beberapa pertanyaan atau frequently asked question ya untuk yang pergi umrah atau haji. Insya Allah akan saya bahas di video ini, tapi sekarang saya mau naik bis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahabat keluarga? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan dan dalam keadaan bahagia. Ya, di video kali ini saya ingin membicarakan serba-serbi umroh. Dari mulai bagaimana cara daftar umroh, bagaimana bisa nabung untuk atau punya uang untuk berangkat umroh, dan bagaimana cara berangkat ke sana, apa saja yang dilalui, terus pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul seperti apakah harus bawa selimut, terus bawa sepatu enggak, atau bawa bajunya seberapa, dan sebagainya. Insya Allah akan dibahas di video ini. Dan juga saya akan memberitahukan informasi-informasi lainnya yang bisa kalian dapatkan juga di channel Sahabat Keluarga. Jadi simak sampai beres ya. Yang belum subscribe, tolong di support channel ini dan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, belnya, agar tahu terus update video informasi dari Sahabat Keluarga channel. Baik, kita mulai ya. Pertama, bagaimana sih cara untuk mendaftar umroh? Bagaimana sih cara mendaftar umroh? Kalau kalian yang sudah pernah daftar haji pasti sudah tahu bagaimana cara daftar haji. Nah, dengan daftar umroh itu berbeda. Kalau umroh itu tidak ada antrian kuota seperti bagaimana ibadah haji. Jadi kapan kita punya kesempatan, punya rencana, punya uang, disitulah kita bisa daftar. Nah, seperti yang saya lakukan kemarin sebelum berangkat umroh itu, sebelum bulan Ramadan saya mendapatkan informasi dari Darul Mutakin, KBIH yang saya pakai, yang ada di Kebun Kopi, ya, Ustadz Asep Rodi di Radio Rama. Nah, saya dapat informasi bahwa ada keberangkatan umroh di bulan Syawal. Nah, menurut informasi bahwa di bulan Syawal itu biasanya jamaah itu tidak begitu padat di Mekah ataupun Madinah, karena mulai-mulai sepi untuk mempersiapkan hajian. Nah, mengetahui hal itu dari orang lain, informasi tentang keberangkatan umroh dan juga informasi bahwa Syawal itu cenderung sepi, akhirnya saya memutuskan untuk daftar. Karena memang sudah ada, maksudnya kami ya, karena memang sudah ada rencana dari jauh-jauh hari di tahun-tahun sebelumnya untuk umroh. Dan ketika sudah ada izin dari pemerintah untuk ada keberangkatan umroh, akhirnya kami pun membulatkan tekad. Nah, kemudian tekad itu semakin dibulatkan ketika ada informasi keberangkatan umroh ini. Nah, akhirnya kami pun daftar ketika sudah memang ada uangnya, minimal DP ya, karena untuk awal tuh DP tuh cukup. Nah, keberangkatan Syawal kemarin tuh 29,9 juta dan DP-nya 5 juta itu boleh. Nah, jadi harus diperkirakan bahwa oke, daftar sekarang dan sebulan setengah kemudian atau sebulan kemudian harus ada pelunasannya total itu ya. Nah, jadi kami pun sebelum Ramadan tuh daftar dan mempersiapkan segala rupanya. Jadi daftar itu harus ada fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, kemudian foto diri yang untuk umroh khusus itu 80% wajah ya. Kemudian foto kopi paspor kalau sudah paspor, dan paspor aslinya juga harus diberikan. Lupa lagi ya. Fotokopi buku nikah kalau tidak punya ijazah kayak buku nikah. Kalau tidak punya buku nikah atau ijazah pakai akta lahir. Tapi gampangnya buku nikah aja bagi yang sudah menikah. Nah, kalau sudah punya paspor yang masih berlaku masa berlakunya,
itu gampang ya, tinggal fotokopi paspor dan kumpulin paspornya. Tapi kalau kita belum punya paspor sama sekali, nah itu harus segera dipersiapkan karena masih mempertimbangkan hari libur dan kuota di apa di kantor imigrasinya, karena ternyata kan tidak mudah ya untuk membuat paspor zaman sekarang itu harus ada kuota, harus membuat kuota, maksudnya harus antri karena ada kuotanya, dia harus daftar online, kemudian menunggu dipanggil ke kantor, terus kemudian juga harus setelah foto itu menunggu hasil jadinya. Nah, emang prosesnya cukup lama ya, tapi ada juga jalur cepat yang biayanya jauh lebih mahal. Nah, itu tadi tentang pendaftaran ya. Jadi kamu pilih aja KBIH mana yang mau kamu pakai untuk sebagai jembatan untuk memberangkatkan kamu umrah. Terus kalau sendiri gimana sih, bisa nggak sendiri? Nah, sebetulnya ada yang disebut umrah backpacker ya, tapi itu pun harus tetap ada uh, payung atau agensinya yang bisa mengurus izin di sana, karena bagaimanapun kita harus mengajukan pengajuan visa kan, dan seterusnya. Dah setelah bisa daftar, kemudian sudah ada kepastian tanggal berangkatnya tanggal berapa, dan kepastian itu biasanya jauh-jauh hari ya. Nah, ada 2 minggu paling lambat, paling telat tuh 2 minggu sebelum keberangkatan tuh harus divaksin meningitis. Dan dia mendapatkan surat vaksinnya warna kuning. Nah, lalu kalau untuk masa pandemi ini, kemarin kita harus ada kewajiban udah divaksin 2 kali. Nah, lalu ya, dan jangan heran juga ketika sudah fix berangkat, sudah ada tiket pesawat, itu kita harus segera melunasi sisa biaya umroh. Walaupun mungkin awalnya kita pikir bisa lunas pas nanti, tapi kalau sudah fix, sudah ada tiket, itu berarti sudah insya Allah akan berangkat, berarti harus segera melunasi. Jadi amannya biaya umroh itu sudah ada jauh-jauh hari pas kita mau daftar. Nah, bagaimana sih caranya bisa menabung atau mempunyai uang untuk umroh? Ya, kalau punya rencana umroh dari jauh-jauh hari, tentu kita menabung ya. Dari saya mau umroh tahun depan, berarti dari sekarang sudah menabung, menyisihkan sebagian uang untuk umroh nanti gitu. Bisa dari gaji, bisa dari bonus, bisa dari usaha lainnya, ya dari mana saja, yang penting halal. Dan jangan kita berpikiran sempit ketika mau umroh, aduh uangnya dari mana? Jangan berpikiran sempit, karena sebetulnya yang punya apa kita selama ini rezeki apapun, uang termasuk uang itu dari mana? Dari Allah datangnya gitu ya. Jadi jangan mempersempit satu hal yang sebetulnya lapang. Allah sudah melapangkan, kalau Allah berkehendak, jadi alhamdulillah itu. Dan untuk pengalaman saya sendiri sih, posisi saya mungkin masih muda gitu ya, masih udah 30-an, tapi udah berangkat umroh. Ya kalau saya sendiri bukan mungkin ya, saya yakinnya memang ini dari Allah ya, rezeki dari Allah pastinya. Jadi ini keberangkatan saya yang kedua, dan waktu yang pertama sebelum saya menikah, dan saya tentu berdoa di sana untuk bisa datang lagi ke sana. Dan inilah mungkin salah satu pengabulan doa saya. Dan ya rezeki memang arahnya dari arah yang bisa, dari arah yang tidak terduga bagi orang yang bertakwa. Maka satu caranya ya harus jadi orang bertakwa, biar Allah tuh murah dan mengasihi kita. Oke, itu tadi bagaimana cara daftaran, juga bagaimana cara menabung umrah. Bisa juga kalian membuat komitmen untuk misalnya sebulan nabung sekian untuk umroh kan gitu. Oke, nah sekarang ke apa ya? Jadi kan kalau kalian udah pilih KBIH, kan tinggal tahu jadi aja, tiket sudah ada oleh KBIH, visa juga sudah diuruskan, tinggal keberangkatannya. Mengenai pendaftaran atau travel apa yang bisa kita gunakan, ada info terbaru nih, bahwa ada penyelenggara umroh, entah itu KBIH atau travel, karena saya juga belum mendapatkan informasi validnya.
pokoknya ada saja yang bisa memberikan umroh dengan bayarnya belakangan. Jadi umroh dulu, bayar kemudian. Nah, entah seperti apa mekanismenya, mungkin eh, sahabat bisa mulai googling atau cari tahu di mana, dan tapi jangan sampai apa ya, kena tipu ya. Karena maksudnya karena ini kan promonya begitu dahsyat ya, bayarnya belakangan itu pasti banyak yang mau gitu. Cuman harus pastikan dulu bayarnya belakangan untuk kapan. Pasti jelasnya nggak akan mungkin lama sih. Mungkin seperti dana talangan haji kali ya, di mana kita bisa booking haji duluan meskipun kita belum punya uang sebanyak beli kursi itu gitu. Seperti haji 25 juta dan kita bisa mendapatkan dana talangan dari bank asalkan kita komitmen untuk menabung setiap bulannya sekian. Nah, mungkin umroh yang bayar kemudian itu juga seperti itu, tapi kalian harus pastikan dulu informasinya jelas sehingga kalian nanti tidak apa ya, tidak merasa stres atau ketipu atau sebagainya. Oke, okay? Tips dari saya ketika kalian mau memilih travel atau KBIH yang akan dipakai untuk umroh atau haji adalah yang pertama tentu apa prosesinya seperti apa. Kalau kalian uh, di zaman ini atau akhir-akhir ini gitu banyak yang nyari tuh umrah sunnah, haji sunnah. Kalau umrah sunnah di mana benar-benar aplikasinya nyunnah ya, tidak yang wajibnya yang utamanya saja seperti ihram, kemudian tawaf, kemudian sholat sunnah di sekitar makam Ibrahim, kemudian sa'i dan baca-bacanya pun dianjurkannya atau diajarkannya yang memang eh, mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan. Kemudian seperti haji yang sunnah itu yang benar-benar mengikuti yang Rasulullah lakukan seperti adanya tanazul. Nah, jadi kalian bisa pilih dari hal itunya dulu. Kalian milih yang mana nih gitu ya. Karena ada lembaga atau KBIH yang karena pelaksanaan umroh itu ada suatu hal munfarid, maka ketika pelaksanaannya umrohnya gitu ya, rungna gitu ya bahasa Sundanya, benar-benar menyerahkan kepada masing-masing munfarid gitu, jangan sampai apa lupa doanya masing-masing. Jadi harus niat sendiri baca tidak berjamaah, kemudian baca apa di start atau di bacaan ketika tawaf hanya dua Bismillah Allahu Akbar ketika Hajar Aswad, kemudian di rukun Yamani baca doa untuk dunia akhirat, kemudian sholat di makam Ibrahim di sekitar makam Ibrahim dengan eh, niatnya tahiyatul masjid ya, kemudian sa'i bacaannya yang diajarkan hanya dua, yaitu Inna sofa wal marwata min syairillah. Kemudian yang ada bacaan doa satu lagi yang panjang dan itu harus dihafal sendiri karena tidak akan dipimpin oleh mini umroh. Tapi ada pun juga KBIH yang memang membimbing dari awal sampai akhir, dari membaca niat sampai akhir ya, sehingga bagi yang sepuh terutama mungkinnya yang belum, yang ingatannya tidak begitu kuat, teringatkan dan bisa melakukan umrah itu gitu. Jadi bisa pilih itu ya, yang mana yang lebih preferable, yang lebih enak di hati. Kemudian juga lihat dari hotelnya ya, karena hotel itu memang menentukan menentukan dari apa ya, menentukan dari kenyamanan umrah gitu ya. Walaupun kenyamanan itu dari rasa syukur kita sih ya sebetulnya. Nah, hotel terutama kalau kita membawa atau kita mendaftarkan untuk sepuh ya orang tua, pilihlah hotel yang dekat dengan Masjidil Haram, baik itu di Madinah ataupun di Mekah ya. Masjidil Haram Nabawi atau Masjidil Haram di Ka'bah ya. Nah, jadi jaraknya berapa sih gitu ya. Menurut pengalaman, kalau 500 meter itu memang lumayan dekat, tapi ternyata ada yang lebih dekat dari itu dan itu alhamdulillah sekali gitu ya. Jadi ada yang 200 meter. Eh, ya sebetulnya kalau jauh dekat ketika kita bersyukur
kita umroh saja itu sudah tidak apa ya, tidak masalah lagi gitu, makanan juga, kualitas hotelnya juga gitu. Cuman ikhtiar kita untuk bisa agar orang tua terutama ya bisa maksimal beribadah di masjid ya, karena kita kan ke sana tuh memburu pahala yang berlipat-lipat ganda untuk ibadah di masjid gitu ya. Tapi kalau karena hotelnya jauh jadi malas ke masjid, sayang kan gitu ya. Jadi memang carilah yang hotelnya dekat gitu ya. 200 menurut pengalaman yang 200 meter itu sudah eh, cukup lah untuk sepuh ya. Lebih dekat lagi itu lebih baik. Zam-Zam Tower that's very very great gitu ya. Tapi ya apa sesuaikan dengan budget juga ya. Nah kemudian selain dari hotel juga dari pesawatnya apakah direct flight atau tidak gitu, karena kalau tidak direct flight terutama untuk orang tua ya, untuk sepuh itu akan capek gitu terbang terus berhenti dulu di mana, dan itu tuh berhentinya bisa jadi semalaman atau berjam-jam gitu ya. Atau bahkan mungkin berapa hari, mungkin ya saya tidak tahu, tidak pernah soalnya. eh dan itu capek untuk orang tua gitu, terus terbang lagi gitu, terus transitnya berkali-kali lagi gitu ya. Jadi harus dipastikan. Dan biasanya, bukan biasanya sih, saya lihat trennya ya kalau direct itu memang biaya umrohnya lebih mahal. Nah, jadi apa pilihannya? Pilihannya tentu tadi yang hotelnya lebih dekat, terus direct flight gitu ya. Yang pesawatnya juga lebih bagus tuh, lebih yang ya saya lihatlah review-review pesawat mana sih yang nyaman gitu ya. Bisa di eh, cari tahu juga informasinya. Kemudian hmm, selain hal itu, pemilihan travel dan apa, tapi itu ya dari biayanya juga mana yang sesuai budget ya. Jadi ada juga kan yang sama mungkin dari hotelnya, tapi budgetnya di sini ada yang lebih murah gitu ya. Tapi ya intinya sih yang tadi tiga itu ya. Karena kalau budget bisa perbedaannya sejuta, 2 juta gitu, dan saya harap bisa disesuaikan gitu. Nah, nah mungkin buat kalian yang baru pernah berangkat, belum kebayang nih bagaimana sih kalau udah daftar tuh apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi selanjutnya sudah vaksin meningitis tadi ya, terus kita sudah ada kabar kita akan berangkat tanggal sekian, sudah ada tiket dan visa dan sebagainya, barulah ada